Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Tuhan, kami bersyukur hari ini, pagi hari ini, kami ada di tempat ibadah ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menyembah dan memuji Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa dan hebat. Hari ini kami ingin menaikkan segala pujian, hormat, kemuliaan dan keagungan hanya bagi nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami ingin menyatakan iman kami Tuhan, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, entah banyak hal yang membuat kami rasa kami bisa berbahagia, namun banyak hal yang membuat kami mungkin juga bersedih hati atau berduka cita. Tetapi apapun itu kami ingin tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan, untuk menyatakan kasih-Mu, bahkan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berbicara atas kami. Biarlah Tuhan Engkau menyatakan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan Engkau pakai hamba-Mu yang biasa dan sederhana ini Tuhan. Yang tidak berarti apa-apa ini Tuhan. Yang hanya berguna kalau Engkau saja yang memakainya Tuhan. Dan supaya tidak ada satupun Tuhan pikirannya atau hikmatnya sendiri yang menghalangi pemberitaan firman Tuhan. Supaya nama-Mu sendiri yang dimuliakan. Supaya kami boleh bertumbuh semakin dewasa Tuhan. Semakin berubah dan semakin mengerti kehendak-Mu. Bahkan semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa Surgawi, tinggikan nama-Mu. Kami ingin duduk mendengar, kuasailah ruangan ini, kuasailah pikiran kami, bahkan bertahtalah dalam hati kami yang paling dalam. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang sudah siap mendengarkan pemberitaan firman Tuhan berkata bersama saya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Puji Tuhan, saya juga luar biasa. Saya senang sekali Bapak Ibu, saya antusias sekali, saya bersukacita sekali pada pagi hari ini boleh hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Gembala, Pak Pendeta buat kesempatannya sehingga saya bisa sharing pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, amin. Tema yang diberikan kepada saya tahun ini, gereja ini menetapkan bagaimana supaya kita ini bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Karena itu judul khotbah saya hari ini adalah murid Kristus yang dewasa. Sekali lagi judul khotbah saya adalah murid Kristus yang dewasa. Seperti apa murid Kristus yang dewasa itu? Karena itu langsung saja Bapak Ibu kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang sering kali kita dengar dan yang tidak asing kita baca ayat ini, yaitu dalam Matius 11 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan membacanya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu boleh membuka handphonenya, Alkitabnya, tablet sucinya, HP sucinya, atau kalau tidak punya bisa melihat ke layar di depan. Saya sudah menuliskannya buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan mulai ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu, kiranya kita simpan dalam hati, kita renungkan, bahkan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa sih tugas seorang murid? Siapa di sini yang pernah sekolah? Tentunya pernah tahu rasanya menjadi seorang murid. Apa sih tugas utama menjadi seorang murid itu apa? Betul sekali. Tugas seorang murid tidak lain harus belajar. Sebagai orang Kristen pun tuntutan kita adalah belajar dari siapa Bapak Ibu? Kita belajar dari Sang Maha Guru kita. Guru agung kita Tuhan Yesus Kristus. Untuk itulah proses belajar kita bersama Tuhan itu nanti diharapkan untuk apa? Tidak lain ketika kita belajar kepada Sang Guru Agung. Pada akhirnya Tuhan itu mengharapkan kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Amin ya. Tetapi sebenarnya kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan, harapannya Tuhan itu lebih daripada sekedar dewasa Bapak Ibu. Apa itu?
Harapannya Tuhan Yesus itu adalah kita akan menjadi sama seperti Dia. Lukas 6 ayat 40 dikatakan di sana, seorang murid yang telah lulus akan sama dengan gurunya. Wow, kita jadi seperti Kristus Bapak Ibu, bayangkan. Hebat enggak kita? Luar biasa. Namun nyatanya Bapak Ibu, perjalanan kita belajar bersama Tuhan untuk menjadi dewasa dan menjadi serupa dengan Dia itu, seringkali kita itu lelah. Seringkali kita itu putus asa. Pada pagi hari ini misalnya, berapa banyak dari kita yang dalam hatinya datang ibadah mengikut Tuhan yang kita mungkin berkata, Pak Pendeta, Pak Winardi, saya rasanya enggak kuat lagi jadi orang Kristen. Seberapa banyak dari kita yang mungkin berkata, Pak Winardi, Pak Pendeta, kok begini banget ya ikut Tuhan. Teman-teman saya yang enggak Kristen, yang enggak ikut Tuhan kayaknya lebih bahagia, lebih sukses, lebih kaya, lebih diberkati. Kok saya rasanya penuh perjalanan lembah air mata. Kok begini banget ya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kabar sukacitanya bagi seorang murid yang mempunyai tekad, yang mempunyai komitmen untuk terus ingin belajar kepada Sang Guru Agung. Tuhan memberikan janji yang indah dan luar biasa bagi kita semua. Sekalipun gak mudah. Yaitu seperti ayat yang kita baca tadi di ayat yang ke-29. Dia akan memberikan kelegaan dan ketenangan jiwa Bapak Ibu. Bukankah itu yang kita cari di dunia ini? Kalau kaya pikirannya gak tenang ya buat apa? Kita kerja banyak relasi tapi kalau gak damai sejahtera buat apa? Tuhan menjanjikan ini bagi kita. Tentu apa hubungannya ayat ini dengan firman Tuhan atau dengan pertumbuhan rohani kita menjadi dewasa Pak Winardi. Untuk memaknai, memahami ayat-ayat ini kita perlu membaca konteksnya Bapak Ibu. Perkataan Tuhan Yesus tentang memberikan janji kelegaan ini harus kita pahami dengan kita membaca seluruh pasal 11 ini Bapak Ibu. Pasal 11. Sehingga dari situ nanti kita akan mengerti beban berat seperti apa sih yang kita sedang pikul ini. Belajar apa dari Tuhan ini. Menjadi murid yang dewasa seperti apa. Kelegaan dan ketenangan yang bagaimana yang Tuhan janjikan. Yang akan diterima oleh seorang murid Kristus yang sejati. Karena itu langsung saja Bapak Ibu saya kasih poin-poinnya. Menjadi seorang murid Kristus yang dewasa. Sekali lagi, menjadi seorang murid Kristus yang dewasa tidak lain adalah dia harus siap menerima ketika pengalaman hidupnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Sekali lagi, seorang murid Kristus yang dewasa akan selalu siap menerima ketika pengalaman hidup yang terjadi dalam hidupnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, latar belakangnya Tuhan Yesus memberikan janji, kemarilah kepadaku engkau yang letih lesu. Apa sih? Kok tiba-tiba Tuhan Yesus ujuk-ujuk ngomong seperti itu apa? Tidak lain Bapak Ibu, kisahnya itu dilatar belakangi oleh penangkapan Yohanes Pembaptis. Benar ya? Nanti kalau Bapak Ibu baca di pasal 11 itu, Yohanes Pembaptis itu ditangkap. Kenapa Yohanes Pembaptis ditangkap? Yohanes Pembaptis ditangkap, kemudian Yohanes Pembaptis itu nyuruh murid-muridnya untuk tanya kepada Tuhan Yesus. Tanyanya untuk apa? Untuk berkata, engkau ini Kristus, Mesias yang akan datang itu atau bukan? Benar ya Bapak Ibu ya? Dari mana kita tahu? Di ayat yang kedua di pasal yang sama Bapak Ibu, ayat yang ketiga. Perhatikan baik-baik. Di sana dikatakan, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, Mesias artinya. Lalu Yohanes Pembaptis menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya. Apa yang ditanyakan itu? Perhatikan. Engkaukah yang akan datang itu ataukah kami harus menunggu yang lain? Bapak Ibu heran gak mendengar perkataan Yohanes ini? Kenapa Yohanes menanyakan hal ini? Karena tiba-tiba Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis ini tiba-tiba memiliki keraguan. Tiba-tiba dia gak yakin lagi. Benar gak ya Mesias ini, Yesus yang dijanjikan ini, Juru Selamat ini, atau jangan-jangan dia itu bukan Mesias? Itulah kenapa dia bertanya ini. Kok bisa ya seorang nabi besar loh, padahal tentang Yohanes Pembaptis ini Tuhan Yesus itu ngomong, kalau Bapak Ibu nanti baca di ayat yang ke-11, Tuhan Yesus itu ngomong, dari semua orang yang dilahirkan wanita, tidak ada yang pernah lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Betul ya? Betapa hebatnya sang nabi besar ini. Bahkan dia dijuluki Elia yang berikutnya.
Tapi ternyata sang nabi besar ini tiba-tiba ragu-ragu tentang Kristus. Itulah kenapa kemudian Tuhan berkata, siapa yang lebih kecil, paling kecil dalam kerajaan sorga, dialah yang terbesar, lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Karena sang nabi besar ternyata ragu-ragu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang begitu mengusik hati pikirannya Yohanes Pembaptis? Bahkan gak main-main Bapak Ibu. Perjuangannya dia untuk tanya kepada Tuhan Yesus ini, dia nyuruh murid-muridnya karena dia di penjara. Itu dari benteng tempat dia di penjara ke Kapernaum Galilea. Itu kira-kira jaraknya 160 km. Jadi Jakarta Bandung, murid-muridnya disuruh jalan kaki, tanya engkau itu Mesias atau bukan. Suruh tanya doang. Dari situ kita bisa tahu betapa ragunya Yohanes Pembaptis ini. Betapa pengetahuan tentang engkau ini Kristus atau bukan itu mengusik hatinya. Artinya Yohanes Pembaptis sedang mengalami kegalauan yang luar biasa. Engkau ini Tuhan atau bukan? Nekat. Begitu bimbangnya. Sekali lagi kok bisa ya? Nabi besar sekelas Yohanes Pembaptis ragu-ragu tentang Kristus. Apa yang sebenarnya terjadi sama Yohanes? Ada yang tahu? Apa yang membuat hatinya begitu galau? Kita dapat memahami hal ini kalau kita membaca sedikit flashback apa yang dimiliki, diketahui tentang Yohanes Pembaptis, tentang Kristus. Dari mana kita tahu Pak Winardi? Dari Matius yang ketiga, mundur sedikit. Ayat yang kedua dan ke-12. Itu apa yang dipikirkan Yohanes Pembaptis tentang Kristus. Apa yang dikatakan? Dia berkhotbah, bertobatlah sebab kerajaan sudah dekat. Perhatikan. Alat penampi sudah di tangannya. Di tangan siapa nih? Di tangan Mesias yang akan datang itu. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandum ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Apa artinya Bapak Ibu? Berdasarkan misi yang diterima oleh Yohanes Pembaptis, Yohanes itu berpikir dan berharap bahwa kalau Mesias datang, dia itu akan menjadi hakim Bapak Ibu. Berdasarkan ini, benar ya? Artinya begini, singkatnya, sederhananya, kalau orang yang jahat akan segera dihukum. Tapi kalau orang yang baik bertobat dengan pertobatan pemberitaan firman saya ini, engkau akan segera diberkati oleh Tuhan. Itu pengalamannya Yohanes Pembaptis. Tetapi Bapak Ibu, apa yang disaksikan Yohanes Pembaptis di lapangan? Borok-borok menjadi penghakim. Mesias Yesus ini borok-borok menghukum orang berdosa. Borok-borok memberkati orang yang sungguh-sungguh bertobat. Tidak. Justru Tuhan Yesus lagi asik nolongin orang-orang lemah. Tuhan Yesus lagi asik menyembuhkan orang-orang sakit. Malah yang disaksikan Yohanes Pembaptis ini bertolak belakang dengan apa yang dipikirkan oleh sang nabi besar ini. Sampai di sini Bapak Ibu bisa mengikuti ya. Benar-benar berbeda. Justru Tuhan Yesus sedang sibuk asik nolongin orang, menyembuhkan orang sakit. Tidak ada tampangnya jadi hakim. Apalagi dengan kondisi Yohanes sedang dipenjara. Mungkin dia berkata seperti itu, saya rela dipenjara. Gara-gara saya berkhotbah tentang kedatangan Mesias, akhirnya saya ditolak, saya dipenjara. Enggak apa-apa, tunggu ya, tunggu saja, lihat nanti. Tunggu pembalasan sang Mesias kalau datang. Kalian semua yang memenjarakan saya, tunggu saatnya. Dia kalau datang pasti akan menghukum kalian semua yang memenjarakan saya. Pasti Mesias akan bertindak. Dia akan segera menghukum kamu yang sudah enggak baik sama saya. Dan akan memberkati mereka yang bertobat karena pemberitaan khotbah-khotbah saya. Pokoknya ingat ya, tunggu saja. Itu Bapak Ibu yang ada dalam benaknya Yohanes Pembaptis. Tetapi apa yang terjadi? Sekali lagi, kegiatan Tuhan Yesus justru jauh dari kemesiasan yang dipikirkan oleh sang nabi besar ini. Tuhan Yesus malah sekali lagi asik dengan kegiatannya. Borok-borok menjadi hakim. Tuhan Yesus malah nolongin orang sakit, menyembuhkan orang gila dan lain sebagainya. Benar-benar dengan karakter Mesias yang ada di pikiran Yohanes Pembaptis berbeda sekali. Apa maksudnya? Sederhana. Berdasarkan pengalaman yang diterima Yohanes Pembaptis tidak sesuai dengan apa yang dilihat tentang Kristus. Tidak lain Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis sedang mengalami di mana pengalamannya hidupnya dia
tidak sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Yohanes begitu ragu tentang Kristus karena dia melihat pengalaman hidupnya tidak sesuai dengan apa yang didoakannya, apa yang diimaninya, dan apa yang diharapkannya. Nabi besar sekelas Yohanes. Artinya Bapak Ibu, kalau yang nabi besar aja mengalami seperti itu, kita pun sebagai umat Tuhan, murid Kristus, sangat rentan mengalami hal ini. Amin saudara. Hari ini bagi saudara yang mungkin sedang frustrasi, sedang mengalami situasi di mana peristiwa-peristiwa hidup saudara mungkin tidak sesuai dengan apa yang saudara harapkan. Mungkin situasi keluarga, pekerjaan, pelayanan, masa depan saudara, pergaulan saudara mungkin tidak seperti yang saudara harapkan. Firman Tuhan ini berlaku bagi saudara dan saya. Untuk itulah bagi saudara yang sedang mengalami hal seperti ini, menghadapi situasi harapan-harapan saudara gak sesuai dengan kenyataan, berlaku firman Tuhan, kemarilah engkau yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Ini justru janji bagi kita Bapak Ibu. Mungkin saudara yang sudah hidup, Pak Pendeta, saya sudah hidup sebagai pelayan Tuhan, saya hamba Tuhan, saya ikut Tuhan dengan setia loh Pak Winardi. Saya gak pernah neko-neko, saya kerja gak pernah korupsi, saya gak pernah bohong. Bisa saja Bapak Ibu saudara yang mengalami seperti ini, tiba-tiba saja karena keadaan tertentu, saudara mengalami situasi sulit, sehingga saudara berbeban berat dan menghadapi kelelahan yang luar biasa. Mungkin saudara berkata dalam hati, Tuhan, saya sudah setia loh menjadi pengikut Kristus. Katanya selalu disertai Tuhan. Katanya selalu ditolong Tuhan. Katanya selalu diberkati Tuhan. Katanya selalu dibela Tuhan. Kenapa usaha saya bangkrut? Kenapa toko saya tutup? Kenapa yang saingan-saingan di sebelah itu kejamnya minta ampun? Kenapa pemimpinku di kantor kejamnya luar biasa sama saya? Kenapa yang lainnya dikasih fasilitas kok saya tidak? Kenapa suami atau istri saya selingkuh Tuhan? Kenapa pacarku mengkhianati saya? Kenapa teman-temanku di sekolah jahatnya sama saya begitu luar biasa? Kenapa keluarga saya berantakan? Kenapa saya menerima penyakit ini? Padahal saya sudah rajin olahraga. Saya selalu makan makanan yang sehat. Hidup saya melayani Tuhan. Lebih daripada itu Tuhan. Padahal saya sudah selalu setia membaca Mazmur 91. Itu pun 4 kali sehari. 1 sendok makan. Kayak obat saja. Inilah Bapak Ibu, kalau ini adalah seruan hati saudara. Firman Tuhan ini berlaku bagi saudara dan saya. Inilah orang-orang yang kelelahan dan berbeban berat. Orang-orang yang biasanya tetap setiap beribadah, setiap melayani Tuhan. Sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tetapi dengan begitu banyak pertanyaan dalam pikirannya. Di mana kendali dan kedaulatanmu Tuhan? Where are you Lord? Inilah firman Tuhan bagi saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mungkin banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang hari ini mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak sesuai dengan kesaksian iman yang kita miliki. Firman Tuhan hari ini menunjukkan bahwa hal-hal seperti itu akan pasti menghampiri setiap orang percaya sebagai murid Kristus. Tetapi sebagai murid Kristus yang dewasa, kita harus selalu siap dan tetap percaya, tetap beriman, dan tetap berharap kepada Tuhan. Sekalipun pengalaman iman kita tidak sesuai dengan kenyataan di dalam hidup kita. Amin. Kalau saudara ingin menjadi orang Kristen yang dewasa, karena mempelai itu segera datang Bapak Ibu, dia akan menikah dengan pengantinnya. Tidak ada pengantin yang akan menikah dengan anak kecil. Dia akan mencari orang yang dewasa. Dan kalau saudara dan saya bersedia untuk menyambut sang mempelai itu, kita harus menjadi orang Kristen yang dewasa. Hari ini mari berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, I believe in you. I trust in you Lord. Amin. Apalagi Bapak Ibu, bacalah firman Tuhan untuk itu. Milikilah saat teduh yang berkualitas, jangan terburu-buru.
Apalagi jalan ke kantor, saking terburunya lari sambil makan bakpo, sambil pakai sepatu. Tuhan Yesus, kami berdoa hari ini. Milikilah sungguh-sungguh. Jangan terburu-buru, bacalah firman Tuhan dengan teratur. Sedikit ayat tapi dengan perenungan yang dalam berkualitas. Itu lebih menyentuh dan memberkati hidup saudara. Nyatakan pergumulanmu mulai doa. Sampai engkau mengalami ketenangan batin yang luar biasa. Engkau merasakan kehadiran Tuhan, baru engkau boleh berkata amin Tuhan. Baru engkau boleh beraktivitas. Jangan kebanyakan nonton sinetron Bapak Ibu. Jangan kebanyakan nonton YouTube dan drakor. Kalau kita sering nonton drakor akan lebih sulit menerima realita Bapak Ibu. Kita nggak sanggup menerima kenyataan. Harapannya dalam pernikahan kalau lihat drakor selalu dipeluk. Tapi kenyataannya borok-borok dipeluk Pak Winardi. Yang ada di belakangnya terus. Udah tidur, sana jangan deket-deket kayaknya. Gak kepingin lengket sama kita. Padahal lihat drakor kok romantis sekali ya. Kenapa Bapak Ibu tahu? Kenapa istri-istri bapak-bapak kalau di sinetron itu ramah-ramah, baik hati dan lemah lembut? Tahu gak kenapa? Karena mereka dibayar Bapak Ibu. Jadi bapak-bapak kalau kepingin istrinya romantis, bayarlah mereka. Apalagi harapannya pernikahan, kalau pas jatuh ke sandung, waduh, sayang, kenapa kakimu? Tapi sekarang kenyataannya, mata dipakai kalau jalan, jalan pakai kaki lah, masa pakai mata. Harapannya dulu kalau menikah, misalnya, kalau ulang tahun dikasih surprise. Tapi porok-porok kasih surprise, suaminya lupa. Sampai diingetin malam sebelum tidur, papi, besok aku ulang tahun dulu. Wah, kamu ulang tahun ya? Kaget suaminya Bapak Ibu. Ya sudah, besok kita makannya di KFC. Ya papi, masa ulang tahun saya di KFC? Ya udah, kita ganti tempat lain. Apa itu? McD. Sama saja dong. Banyak hal yang lainnya Bapak Ibu yang mungkin ada kenyataan-kenyataan yang gak sesuai kita harapkan. Tetapi bagi orang yang hidup di dalam Tuhan, apapun yang terjadi, mereka akan berkata, sekali Kristus tetap Kristus. Sekali Yesus tetap Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah, sekalipun banyak situasi yang gak kita inginkan, gak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetapi yang kita yakin Tuhan itu selalu bekerja dalam kehidupan kita. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Coba refnya perhatikan. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya. Bagi siapa? Bagi saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Percayalah. Saya punya rekan Bapak Ibu di kota Malang. Dulu sama-sama bertobat, namanya Amos. Dulu umur 17 tahun menyerahkan hidup sama-sama. Waktu itu ada hamba Tuhan datang ke sebuah persekutuan kecil. Di sini ada anak-anak yang akan dipakai menjadi hamba Tuhan. Angkat tanganmu. Ada 2 orang angkat tangan. Saya dan dia angkat tangan Bapak Ibu. Maju ke depan sini didoain. Dan hari ini dua-duanya jadi pendeta Bapak Ibu. Tapi dulunya mimpinya apa Bapak Ibu? Wah, nanti jadi pendeta kayak Benny Hinn. Kayak Reinhard Bonnke. Wah, orang sekali tuh mimpi kita suatu saat ingin khotbah di Senayan Bapak Ibu. Wah, dengan ribuan orang, borok-borok. Saya pulang ke Malang, teman saya lemes, jemaat saya tinggal 1. Itu pun sudah tua, putus asa, gak sesuai dengan apa yang dinyatakan. Gak sesuai dengan apa imannya dia, kok begini banget ikut Tuhan. Suatu saat Bapak Ibu, saya dan dia diundang untuk menghadiri acara pemakaman Bapak Ibu. Tahu pemakaman ini teman kita sendiri. Dulu anak muda ini begitu luar biasa bagi Tuhan. Bahkan Bapak Ibu ketika dipanggil Tuhan, kita iri sama anak ini Bapak Ibu. Berkarunia, peka sekali mendengar suara Tuhan.
Kalau kita berdoa, berpuasa dulu, tunggu suara Tuhan, dia tutup mata, merem, langsung tahu, oh di sini ada ini, wah pokoknya luar biasa. Tapi ketika kita menghadiri pemakamannya, masih muda Bapak Ibu. Kita menghadiri pemakamannya, dia dimakamkan secara agama lain Bapak Ibu. Langsung teman saya si Amos semangat pulang, sukacita. Loh, gak apa-apa Win, jemaat saya tinggal 1, itu pun sudah tua. Tapi itulah bagian saya. Loh kok bisa? Lihat tadi, banyak anak muda mengakhiri pelayanannya dengan luar biasa. Tapi tidak mengakhiri hidupnya dengan baik. Saya jadi tahu sekarang. Kenapa? Tuhan percayakan saya sedikit orang tua-tua. Saya dipercaya untuk menghantarkan mereka sampai ke gerbang pintu sorga. Amin saudaraku. Tuhan bekerja di luar jangkauan kita. Sekalipun banyak hal yang terjadi gak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Hari ini, apakah ada Bapak Ibu yang mengalami kenyataan-kenyataan seperti ini? Boleh angkat tangannya sama saya? Katakan bareng-bareng yuk, terima kasih Tuhan. Bareng-bareng yuk, Tuhan rencanamu indah bagiku. Ini bukan kampanye Bapak, ini yang kedua. Yang kedua, murid Kristus yang dewasa. Artinya, siap ketika Allah menyelaraskan agendanya dengan agenda kita sendiri. Ketahuilah Bapak Ibu, seyakin apapun kita tentang pernyataan Tuhan yang kita terima, seyakin apapun kita tentang agenda kita, seyakin apapun kita tentang jalan hidup kita, seyakin apapun kita bahwa itu adalah yang paling tepat dan yang paling benar. Tetapi sebagai murid Kristus yang dewasa, kita harus tetap memiliki kerendahan hati Bapak Ibu. Apa itu? Kita harus memberikan ruang kalau Tuhan mau mengintervensi di tengah-tengah jalan. Mungkin saudara mendapatkan pernyataan Tuhan, dulu aku mau jadi seperti ini. Tapi siap-siap juga kalau memang Tuhan mau intervensi ya enggak apa-apa. Dari mana kita tahu? Di pasal yang sama, ayat-ayat yang sebelumnya. Coba perhatikan, mungkin ayat ini asing bagi saudara untuk mengerti. Tapi saya akan menjelaskannya supaya saudara memahami. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Bapak Ibu paham ayat ini? Bingung kan? Sama, saya juga bingung. Saya waktu awal gak mengerti Bapak Ibu, tetapi Tuhan mengumpamakan kita, angkatan ini seperti ini. Apa? Jadi pada waktu itu Bapak Ibu, pada waktu itu kalau orang-orang Yahudi pergi ke pasar, itu biasanya anak-anaknya itu ngumpul sendiri Bapak Ibu. Jadi papa mamanya belanja, anak-anaknya itu main, ngumpul sendiri. Tapi ada anak-anak yang bandel Bapak Ibu, bandelnya gak ketulungan nakal. Pokoknya kalau dia mau main layang-layang, semuanya harus ikut dia main layang-layang. Kalau dia main kelereng, semuanya harus ikut dia main kelereng. Kalau dia mau main petak umpet, semuanya harus main petak umpet. Nah kalau kemauannya nggak dituruti, ngamuk dia, marah. Ini, kami meniup seruling, kamu nggak mau niup. Kami menyanyi, kamu nggak mau menyanyi. Jadi pada intinya Bapak Ibu, anak-anak ini bukan nggak mau main dengan orang lain. Bukan karena dia nggak kepingin main yang lain. Tetapi pada dasarnya dia marah kalau keinginannya nggak diturutin. Itu maksudnya. Jadi saya di rumah sering main berempat sama anak saya Bapak Ibu. Jadi si Verven yang paling kecil Bapak Ibu. Pokoknya kalau dia kalah pasti ngamuk. Jadi main kartu, main catur, pokoknya saya harus setting dia harus menang. Apa namanya dulu kalau main namanya? Anak bawang ya. Anak bawang. Itu seperti ini Bapak Ibu. Itulah kenapa coba perhatikan. Waktu Yohanes Pembaptis pakai jubah bulu unta, makannya cuma madu, tinggal di padang gurun, dikira orang gila. Orang-orang Farisi Yahudi lagi asik pesta pora. Tapi giliran Tuhan Yesus minum-minum datang ke rumahnya pemungut cukai, dipikir kerasukan setan juga. Artinya Bapak Ibu, angkatan ini bukan gak mau ikut kehendak Tuhan, tetapi Tuhan, lu yang harus ngikutin kami, bukan kami yang harus ngikutin lu. Itu intinya Bapak Ibu. Tetapi bagi orang Kristen yang dewasa Bapak Ibu,
kita harus siap ketika Tuhan mau menyerahkan kehendaknya dengan kehendak kita. Ketika Tuhan mau mengintervensi jalan hidup kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin kita berkata, itu kan ahli Taurat Pak Winardi. Namun itulah yang sering terjadi atas hidup kita Bapak Ibu. Kita maunya Tuhan yang mengikuti agenda kita. Dengan dalil kita tahu jalan kita ini yang paling benar dan paling tepat. Pak Winardi sudah ada nubuatan lo buat saya. Pak Winardi, saya sudah dapat pernyataan Tuhan lo. Bahkan ketika nubuatan disampaikan hamba Tuhan, ada peneguhan juga lo Pak Winardi. Firman Tuhannya juga cocok. Saudaraku sekali lagi, tetapi berdasarkan firman Tuhan hari ini, sebagai murid Kristus yang dewasa, seyakin apapun kita tentang panggilan dan jalan pelayanan kita, selalu saudara dan saya harus memiliki kerendahan hati dan memberikan ruang bagi Tuhan untuk menyelaraskan agendanya dengan agenda kita. Artinya Bapak Ibu, kemaksimalan seorang murid Kristus bukan terletak karena keyakinannya akan panggilan Tuhan, tetapi sebesar apa dia mau membuka diri untuk dipimpin oleh Tuhan. Itu murid Kristus yang dewasa. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, saya pergi liburan Desember kemarin sama istri saya. Kebetulan kami bingung Bapak Ibu mau liburan kemana. Saya ini orangnya on the spot Bapak Ibu, pokoknya jalan aja deh. Tetapi istri saya itu orangnya detail, harus jelas, pokoknya harus terencana. Kemana perginya, liburannya kemana, hotelnya apa, transportnya naik apa, uang sakunya tinggal berapa. Itu harus jelas, sisanya berapa, yang ditabung berapa, masih cukup gak kalau pulang, jangan sampai liburan pulang akhirnya kita gak bisa makan. Dia harus presisi Bapak Ibu. Tapi sering berdebat dengan saya, enggak, kali ini kita harus jalan sesuai dengan mau saya. Kenapa? Karena saya kepingin membawa dia ke kota-kota Bapak Ibu. Saya siapin alat-alat camping, pokoknya cari aja on the spot. Pada awalnya wah, sempat berdiskusi cepat cekcok. Akhirnya dia meluluh hatinya. Akhirnya dia mau pergi dengan saya. Kenapa dia mau pergi? Sekalipun enggak jelas. Liburannya kemana? Hotelnya apa? Jalan-jalan kemana saja? Makannya, kulinernya apa? Enggak tahu. Tetapi akhirnya dia mau pergi juga. Kenapa? Dia berkata, enggak apa-apa sekalipun enggak jelas. Yang penting suamiku ada di dekat saya. Itu yang membuat jelas. Saudara dan saya dipanggil tidak untuk mengerti apa yang akan Tuhan rencanakan buat saudara dan saya. Saudara dan saya dipanggil untuk mengikut Kristus. Saudara dipanggil dan saya untuk berjalan bersama Kristus. Wes gak popo. Sing penting Tuhan bersama saya. Kemanapun jalannya Tuhan, asalkan engkau bersama saya. Engkau mau belok ke kanan, belok ke kiri, mau lompat, yang penting engkau bersama saya. Seperti lagu yang dinyanyikan Bapak tadi kan. Apa tadi pada bahasa Jawanya juga. Berjalan bersama Tuhan. Amin saudaraku. Mungkin saudara nggak bisa melihat masa depan saudara. Bagaimana nanti pelayanan ini. Bagaimana nanti pekerjaan saya. Bagaimana nanti karir saya, toko saya, suami saya, keluarga anak-anak saya. Tetapi saudara bisa memastikan selama Kristus ada di samping kita. Everything will be okay. Amin Bapak Ibu. Itulah murid Kristus yang dewasa. Ada dulu seorang hamba Tuhan namanya William Carey Bapak Ibu. Dia juga berencana waktu itu rasanya yakin Tuhan panggil ke Polinesia. Tetapi ternyata Tuhan intervensi di tengah jalan dibawa ke India. Justru di sana Alkitab akhirnya dicetak dalam 40 bahasa Bapak Ibu. Justru di sana akhirnya sekolah tinggi ilmu teologi didirikan. Justru di sana akhirnya India bisa membuka pintu untuk misi. Ada lagi yang hamba Tuhan yang sering kita kenal, David Livingstone. Saudara hanya tahu Afrika kan. Tetapi dulu sebenarnya dia sangat yakin dapat panggilan Tuhan untuk pergi ke Cina. Tetapi Tuhan intervensi akhirnya dia pergi ke Afrika. Sampai di akhir hidupnya dia berkata, hatiku untuk Afrika. Bapak Ibu tahu hatinya itu mayatnya dikirim ke Inggris. Tapi hatinya ditanam di Afrika. Kenapa? Karena David Livingstone akhirnya misi-misi penginjilan masuk ke Afrika.
Ada juga hamba Tuhan, namanya Adoniram Judson, Bapak Ibu. Dia begitu yakin Tuhan pilih dia untuk pergi ke India. Tetapi di tengah jalan ternyata Tuhan pimpin dia ke Myanmar. Justru di sana Bapak Ibu 30 tahun akhirnya terjemahan lengkap Alkitab bahasa Myanmar digenapi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini di tengah jalan kok tiba-tiba kerjaan saya begini. Kok tiba-tiba keluarga saya begini. Kok tiba-tiba istri saya, suami saya, anak saya, kok tiba-tiba begini, pelayanan saya tiba-tiba begini. Jangan-jangan Bapak Ibu, Tuhan sedang memimpin saudara ke sesuatu sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Amin. Amin saudaraku. Jangan putus asa. Ini masih tahun baru. Saya yakin THR-nya belum habis. Semangat Bapak Ibu. Karena kita memiliki Tuhan yang hebat. Yesus Kristus yang luar biasa. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Wes Tuhan sakarepmu. Engkau mau intervensi, engkau mau mengiri ke kanan. Bahkan Tuhan Daud berkata ke lembah orang mati pun aku akan di sana. Selama engkau di sana. Amin. Ada Bapak Ibu yang ngerasa kok tiba-tiba kayaknya Tuhan pimpin ke tempat lain. Boleh angkat tangannya sama saya dan berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, apa itu murid Kristus yang dewasa? Dia harus bisa meresponi hak istimewa sebagai murid Kristus dengan tanggung jawab yang serius. Hak istimewa apa Pak Winardi? Kok saya nggak pernah tahu? Ada seorang hamba Tuhan itu berkata seperti ini. Namanya Berner. Dia berkata memperingatkan semua orang yang telah memiliki hak istimewa mengalami kehadiran ajaib Kristus dalam hidup mereka untuk melihat kembali apakah mereka telah memberi tempat yang layak dalam hidup mereka. Apa artinya? Di mana tadi ayatnya Pak Winardi? Oh ada di pasal yang sama, saya akan tunjukkan. Di Matius 11 tentang kelegaan itu. Apa latar belakangnya? Tiba-tiba Tuhan ngomong gini di ayat yang ke-20. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Bapak Ibu coba perhatikan kota-kota yang disebut Tuhan Yesus ya. Sekalipun di situ paling banyak melakukan mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi tengah-tengah kamu. Sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu pada hari penghakiman. Tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Ayat yang ke-23. Dan engkau hai Kapernaum. Apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Oh tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Bapak Ibu coba perhatikan baik-baik. Ternyata tanggungan penghakiman yang diberikan kota-kota itu setara dengan pewahyuan yang mereka terima. Betul ya? Kapernaum, Korazim, Betsaida itu dapat hak istimewa. Dia melihat kehadiran Kristus, dia merasakan mujizat, dia merasakan keajaiban. Tetapi kota-kota yang lain tidak. Bahkan kota-kota itu Bapak Ibu, Kapernaum dan Betsaida itu adalah markas pelayanan Tuhan Yesus. Ada Bapak Ibu yang pernah ke Israel? Hari ini Kapernaum sampai hari ini jadi puing-puing Bapak Ibu. Penghakiman Tuhan. Saudaraku, bukankah ini peringatan keras bagi kita semua hari ini yang berkata orang Kristen? Bukankah kita adalah orang-orang yang paling merasakan sering kebaikan Tuhan? Bukankah kita orang Kristen yang paling sering mendengar suara Tuhan? Yang sering paling didoakan, diurapi oleh Tuhan? Bukankah kita orang Kristen yang paling sering dapat penglihatan? Yang paling sering dapat nubuat? Paling sering mengusir setan? Ada pernah mengusir setan? Atau pernah diusir sama setan? Bukankah kita ini orang-orang itu Bapak Ibu? Bukan orang yang lain. Tetapi ingat, saudara dan saya, ya saudara dan saya. Kita boleh bangga dan bermegah karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita dalam hidup saya. Saya punya Kristus. Tetapi menjadi murid Kristus yang dewasa Bapak Ibu, perhatikan. Tidak diukur dari seberapa besar apa yang sudah saudara terima dari Tuhan. Tetapi diukur
apa yang sudah saudara dan saya lakukan dengan dan untuk Tuhan. Artinya Bapak Ibu, kehadiran Kristus dalam hidup kita itu harus diresponi. Saudara bisa aja mengklaim sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus. Tetapi kalau tingkah laku saudara, perkataan, tindakan, perbuatan saudara enggak mencerminkan hati saudara, orang akan menyaksikan klaim saudara itu Bapak Ibu. Itulah karena itu Roma 12 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Karena apa yang ada dalam hati harus terekspresi keluar. Mungkin untuk memperjelas hal ini Bapak Ibu, saudara bisa memperhatikan quote ini yang saya pernah baca dari seorang hamba Tuhan. Berdoalah seolah-olah memang hanya Tuhan yang dapat menolongmu. Berdoalah seolah-olah memang hanya Tuhan yang dapat menolongmu. Tetapi bekerja dan berusahalah seolah-olah hanya tanganmu yang dapat menolongmu. Agak nyeleneh ya. Tapi itulah kenyataan yang harus kita lakukan. Justru karena Tuhan hadir dalam hidup kita Bapak Ibu, kita harus berusaha untuk merubah karakter kita. Seperti oleh doa syafaat tadi. Untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita harus punya kerinduan itu. Jangan hanya berubah ingin kaya doang Bapak Ibu. Jangan hanya kepingin berdoa berubah supaya saudara diberkati Tuhan saja. Punya nambah rumah, nambah mobil, nambah usaha. Tetapi saudara dan saya gak pernah berdoa. Apa yang sudah bertambah tentang karakter saya seperti Kristus dalam hidup saya. Itu akan masuk penghakiman Tuhan Bapak Ibu. Kita akan dituntut karena kehadiran Kristus. Ada seorang hamba Tuhan berkata lebih keras lagi Bapak Ibu. Negara-negara, gereja, komunitas pelayanan orang-orang Kristen termasuk saudara dan saya berada dalam masalah khusus ketika penghakiman nanti. Bukan karena Yesus Kristus tidak ada di tengah-tengah mereka. Tetapi justru karena dia pernah berada bersama mereka. Kehadiran Yesus tanpa perubahan dapat membawa kepada kutukan yang lebih kejam daripada Sodom. Siapa saudara dan saya di sini yang percaya Kristus hadir? Tetapi coba tanyakan dengan sebelah saudara. Sudah berapa tahun Anda menjadi orang Kristen? Sebutkan satu saja perubahannya. Satu saja. Pak Winardi, coba salamin sebelahnya. Ada enggak yang berubah dalam hidup saya? Atau dari dulu sampai sekarang begini saja. Begitu saja Bapak Ibu. Begini, ada Pak Winardi ini teman saya sebelah nambah kayaknya. Nambah apa? Nambah besar badannya. Makan terus. Saudara dan saya harus berubah. Mau jadi murid Kristus yang dewasa. Jangan hidup sembrono Bapak Ibu. Jangan main-main. Harus ulet. Saudara rajin melayani di gereja, salehnya minta ampun. Tetapi di rumah saudara begitu kejam sama istri. Saudara melawan sama suami. Saudara galak sama anak-anak. Ada seorang hamba Tuhan Bapak Ibu datang ke temannya dan dia kabur dari rumah. Dia bilang, Pak Pendeta tolong saya. Ini pendeta sama pendeta juga. Kenapa? Saya kabur dari rumah. Kenapa? Karena saya habis ditempeleng istri saya. Tempeleng. Loh, kamu yang ditempeleng kok kamu yang kabur? Iya, karena habis tempeleng dia tak jambak terus tak banting. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara bisa aja mengaku orang Kristen. Tapi kalau saudara tiap hari hidupnya enggak karu-karuan, ngomong kotor, maki-maki orang, di jalan kasarnya minta ampun, sama pembantu, suka menindas. Ada teman saya konseling, anak muda baru menikah, suaminya diinjak kepalanya Bapak Ibu. Kalian ini orang Kristen atau maha guru yang ajaib. Saudara dan saya hari ini dituntut. Kalau percaya Kristus dan Kristus hadir dalam hidupmu, ayo kita berubah. Ayo kita berubah menjadi seperti Kristus. Amin. Itulah murid Kristus yang dewasa. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi orang yang percaya dan menaruh harapannya kepada Tuhan, sekalipun mungkin kenyataannya gak seperti yang diharapkan, bagi mereka yang rela, Tuhan pimpin aku Tuhan kemanapun engkau bawa. Dan bagi mereka yang terus bersungguh-sungguh berubah dan berbuah untuk menjadi serupa dengan Kristus, bagi mereka lah janji Allah yang sudah kita dengar kepada Tuhan akan memberikan kelegaan dan ketenangan. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, bukan berkat sendiri yang kita terima,
Tetapi persekutuan dengan Kristus itulah yang menjadi harta dan kekuatan kita. Bahkan untuk melangkah bagi kita sepanjang tahun 2025 ini. Shalom, Tuhan memberkati saudara. Dan sekali lagi, mumpung belum telat, selamat tahun baru. God bless you. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa Surgawi, terima kasih buat siang pagi hari yang indah ini. Terima kasih buat firman-Mu, kekuatan yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, ajarlah kami hidup mengerti kehendak-Mu, bahkan berusaha sungguh-sungguh untuk menjadi serupa dengan Engkau. Kami percaya janji-Mu, kami percaya Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu memberikan yang terbaik buat anak-anak-Mu. Dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Biarlah firman-Mu yang menjadi yang terutama dan yang utama. Engkau adalah sang firman itu sendiri. Tuhan Yesus Kristus, bagi mula segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.